Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sejarah simbol dalam geometri, logaritma, dan eksponen. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu saya sendiri, Alvina Damastuti dengan NPM 6062, dan teman saya, Erina Nurmaida dengan NPM 6093. Materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama sejarah geometri, yang kedua eksponen, dan logaritma. Yang pertama yaitu sejarah geometri. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani geometrein. Geo artinya bumi dan metrein artinya untuk mengukur. Geometri kuno sebenarnya adalah kumpulan proses aturan dari pengalaman yang berhasil dicapai melalui suatu percobaan, analogi dari pengamatan, menebak, dan kadang-kadang datang dari intuisi. Plato, pada kasta keempat sebelum Masehi, ilmuwan Yunani memiliki badan geometri yang cukup terorganisir dengan baik dan mungkin juga teks geometris yang ditulis anggota Akademi Plato. Sejauh ini, yang paling terkenal dari geometri Yunani kuno adalah Euclid, yang menulis elemen sekitar 300 sebelum Masehi. Simbol geometri. Simbol-simbol yang sering digunakan dalam geometri dapat dikelompokkan secara kasar dalam 3 inti, yaitu yang pertama piktograf atau gambar yang mewakili konsep geometri seperti segitiga. Ideograf dirancang untuk geometri seperti simbol tersebut untuk sama, dan simbol aljabar dasar seperti plus dan minus. Hasil berupa piktograf pertama kali ditemukan pada karya Heron dalam bukunya berjudul Dioptra. Heron menulis segitiga untuk segitiga sama dengan untuk sejajar dan jajar genjang, persegi untuk persegi panjang, O untuk lingkaran. Papus dalam abad keempat Masehi menulis simbol tersebut untuk segitiga, simbol tersebut untuk sudut siku-siku, dan simbol tersebut untuk sejajar atau kotak untuk persegi. Paul Taneri pada abad pertengahan menyatakan bahwa simbol digunakan bukan untuk menyatakan akar kuadrat, melainkan kubik. Taneri menyatakan bahwa hal ini sesuai dengan praktek kuno dari Romawi. Penguatan kuadrat ini ditemukan di triparti dari Jacquet dan dalam aritmatika dari De la Roche. Yang kedua yaitu sejarah bilangan eksponen. Eksponen adalah bilangan berulang. Tokoh dan sejarah bilangan eksponen yang pertama, John Napier, tahun 1616, John Napier menemukan bilangan desimal, contoh 6,5 dibaca 6,5 dan logaritma, contoh 23 sama dengan 8, sama dengan 2 log 8 sama dengan 3. Rhabdologia adalah alat hitung semacam abakus yang digunakan untuk melakukan hitungan perkalian dan pembagian dengan menggunakan konsep dasar menjumlahkan untuk perkalian dan pengurangan untuk pembagian. Napier's bones terdiri dari sebuah papan dengan pinggiran dan satu set batang dengan tulisan angka-angka di dalamnya. Papan dan batang biasanya dibuat dari bahan kayu, metal, atau kardus tebal. Satu set Napier bones atau rhabdologia dan contoh daftar perkalian 7. Berikut ini adalah contoh menghitung perkalian dengan memanfaatkan konsep hitungan pada rhabdologia, yaitu contoh 15 kali 13. Untuk selanjutnya yaitu eksponen. Untuk menyelesaikan perkalian 2 digit, terlebih dahulu gambarlah 4 buah kotak untuk mewakili digit-digit yang dikalikan itu sebagai berikut. Langkah 1, gambarkan 4 buah kotak dalam masing-masing kotak dibagi 2 menjadi 2 bagian dengan sebuah garis diagonal. Karena kita akan mengalikan 15 dengan 13, maka gambarnya seperti yang sudah ada di PPT. Langkah kedua, kalikan masing-masing digit angka itu dan tulis hasilnya di dalam kotak yang sesuai. Perhatikan cara meletakkan hasil kali angka-angka itu. Satu kotak dibagi 2 bagian dengan sebuah garis diagonal. Bagian atas diagonal diisi dengan digit puluhan dan bagian bawah diagonal diisi dengan digit satuan. Jadi, jika hasil kalinya berupa angka 1 digit, maka ditulis 0 di bagian atas diagonal dan 1 digit satuan itu disimpan di bawah diagonal.
1 kali 1 sama dengan 1, ditulis 01 dalam kotak baris 1 kolom 1. 5 kali 1 sama dengan 5, ditulis 05 dalam kotak baris 1 kolom 2. 1 kali 3 sama dengan 3, ditulis 03 dalam kotak baris 2 kolom 3. 5 kali 3 sama dengan 15, ditulis 15 dalam kotak baris 2 kolom 2, seperti yang sudah ada di PPT. Langkah 3. Setelah semua kotak terisi penuh, saatnya menjumlahkan masing-masing angka itu sesuai posisi garis diagonalnya. Kita akan menjumlahkan mulai dari pojok bawah sebelah kanan. 5 untuk digit satuan. 3 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 9 untuk digit puluhan. 0 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 1 untuk digit ratusan. Hasil perkalian itu ditulis di bagian bawah dan samping kiri kotak berturut-turut dari pojok bawah kanan ke arah kiri adalah digit satuan dan digit puluhan, dan di samping kiri bawah adalah digit ratusan. Tidak ada digit ribuan, tidak ada digit ribuan karena angka di pojok kiri atasnya 0. Jadi hasil dari 15 kali 13 sama dengan 195. Yang kedua, René Descartes. Cara penulisan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen pertama kali dikenalkan oleh salah satu ahli matematika berkebangsaan Prancis, René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Sebelum orang menggunakan x kuadrat sebagai simbol xx, atau X pangkat 3 sebagai simbol untuk X, XX, dan seterusnya. Dahulu orang merasa kesulitan untuk menuliskan suatu persamaan dengan derajat yang lebih dari 1. Pada saat itu, simbol-simbol X, Y, Y dan seterusnya sudah digunakan untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui nilainya. Namun, ketika mereka dihadapkan pada bilangan-bilangan yang berpangkat tinggi, misalnya N, sangat tidak praktis apabila dituliskan dalam bentuk perkalian X sebanyak N kali. Pada abad ke-17, matematikawan Prancis René Descartes menjadi orang pertama kali menggunakan A, B, dan C untuk menyatakan bilangan yang telah diketahui nilainya. Pada saat itu, Descartes mulai menggunakan simbol X kuadrat untuk XX dan sebagainya. Sejak saat itu, persamaan aljabar dapat dituliskan dalam bentuk yang sudah modern. Yang ketiga, Michel Stifel. Eksponen berasal dari dua suku kata dari bahasa lain expo dan punere. Expo berarti berasal atau dari dan punere tempat dia sendiri. Penggunaan kata eksponen dalam matematika modern tercatat pertama kali dalam buku Aritematika Integral yang ditulis oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Michel Stifel. Namun demikian saat itu istilah eksponen hanya digunakan untuk bilangan dasar 2. Jadi istilah eksponen 3 berarti 23 yang bernilai 8. Konsep eksponen di zaman modern agak berbeda dari konsep Stifel atau dari masyarakat Babel. Eksponen sekarang digunakan untuk menentukan berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan ia sendiri. Dengan adanya eksponen, Anda tidak perlu lagi menuliskan 3 kali 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 3. Anda cukup menulis 3 pangkat 10. Yang ketiga yaitu logaritma. Sejarah logaritma yang dimulai dari Eropa pada abad ke-17 merupakan penemuan fungsi terbaru yang memperluas dunia analisis di luar keterbatasan metode aljabar. Metode logaritma dikemukakan secara terbuka oleh John Napier pada tahun 1614 dalam buku yang berjudul Mirifici Logarithmorum Canonis Descripto.
Napier menciptakan istilah untuk logaritma dalam bahasa Latin Tengah, logarithmus, yang berasal dari gabungan dua kata Yunani logos, proporsi, rasio, kata arithmos, bilangan. Secara harfiah, logarithmus berarti bilangan rasio. Asal-usul kata algoritma berasal dari algoritma, bentuk Latin dari Al-Khwarizmi, seorang matematikawan Persia, ilmuwan astronom, dan ahli geografi. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far bin Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca oleh orang Barat sebagai algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku judul Kitab Al-Jabal wal Muqabalah, yang artinya kitab pemugaran dan pengurangan. Dari buku tersebut juga berasal kata Al-Jabar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.